yang saya minta dengan Bang Nandar, buktikan kalau ada tulisan lain, literasinya literasi yang diakui, yang menuliskan Bang Nandar, kalau Isa itu tidak disalibkan, ceritanya cerita Isa loh, jangan cerita Yesus. Cerita Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Di dalam An-Nisa 157, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Terus yang menggantikannya siapa? Siapa saksi dari kejadian itu? Kalau kami ada, Yohanes 20 ayat yang ke-27, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan literasinya, Bang Nandar, yang menuliskan cerita Isa di dalam An-Nisa 157. Kalau ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Kenapa? Allahnya Bang Nandar harus dengan cara menyerupakan dan menggantikannya dengan orang lain. Ya kasihan dong orang lain itu. Oh, dikorbankan untuk menggantikan Tuhan Yesus. Kenapa? Itu aja pertanyaan saya, teman-teman. Saya tidak mau bertanya yang terlalu berat lah. Kalau saya tanya historical Isa, jelas tidak ada literasi yang menuliskan historinya pernah ada atau tidak. Nah, sekarang saya tanya ini aja. Siapa saksinya yang melihat kejadian An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah literasi yang menuliskan di dalam An-Nisa 157 ini, ia tidak disalibkan, melainkan diserupakan? Silakan Bang Nandar jawab pakai data dan dalil. Teman-teman Kristen boleh kencangin tap-tap layarnya teman-teman, biar roomnya aman, biar roomnya tidak kalah debat, kalah PK, ditanya apa jawabnya mana? Kita terapi, oke, kita terapi oke nih. Sebentar. Terima. Ini si Oki ini suka blunder teman-teman. Blunder nih. Blunder pertama apa? Nandar berikan data yang diakui oleh Alkitab bahwa Yesus tidak disalib. Kau pikir Tacitus, Flavius Josephus itu menerima, diakui oleh gereja? Enggak diterima. Tacitus diterima enggak? Josephus Flavius diterima enggak? Kenapa? Kenapa cerita yang menyatakan kalau Yesus itu dibakar di dalam neraka dengan kotoran manusia, kenapa enggak dibacakan juga? Itu kan ada di dalam Yahudi. Josephus Flavius kan orang Yahudi, kenapa enggak diterima? Enggak diakui juga. Bang Oki gini ya, masalah literasi itu bukan masalah diakui atau tidak diakui. Kalau diakui atau tidak diakui itu subjektif, bukan objektif. Kenapa saya bilang begitu? Anda tahu tidak? Gospel itu hanya dua bagian. Ada kanonik, ada apokrip. Apokrip itu bukan tidak diakui. Apokrip itu dirahasiakan, disembunyikan. Bukan maknanya tidak diakui. Kalau maknanya tidak akui, bahkan Rasul Paulus saja mengutip Injil Apokripa. Saya tunjukkan. Ya. Paulus mengutip Injil Apokripa. Saya buka laptop dulu nih ya, mudah-mudahan ada waktu ya. Kita buka dulu nih. Udah, nanti next session ya. Next PK ya. Karena kalau saya tunjukkan nanti waktu saya terbuang habis. Nanti next ini aja. Rasul Paulus saja di dalam 1 Korintus 2 nomor 9 itu mencatut Injil Apokripa. Berarti tulisan si Paulus berasal dari sesuatu yang tidak diakui begitu. Standarnya. Gitu. Oke, saya bertanya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh karena ada kata ego eimi katanya. Emang kau tahu ego eimi itu apa? Ego eimi itu artinya aku. Itulah aku kata Yesus. Kenapa jadi ego eimi menjadi dalil kalau tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang Farisi menjadi jatuh? Bukan itu, Rocky. Nih saya kasih tahu, ini mah saya orang Islam ngajarin orang Kristen jadinya teman-teman ya.
Yang membuat tentara Romawi terjatuh, yang membuat orang Farisi terjatuh, dan rabi-rabiat terjatuh bukan karena kata ego eimi, bukan. Tetapi lihat di dalam Matius 4 ayat ke-6 kalau tidak salah. Nih benar ayat ke-6. Teman-teman lihat ini ya. Nih, ini oke yang menyebabkan Yesus semua orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi dan orang Farisi terjatuh. Baca ayat ke-6. Teman-teman ini ya entry point-nya, lihat teman-teman. Nih. Nah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Engkau di sini siapa? Yesus. Ia akan memerintahkan malaikatnya. Ia maksudnya Bapa Elohim. Bapa Elohim akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Nah, inilah penjagaan Allah kepada Yesus. Jangankan disalib kata Allah. Teratuk batu saja itu akan dilindungi oleh malaikat. Itulah yang menyebabkan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang Farisi terjatuh. Ini tertulis di mana? Tertulis di dalam, kita lihat di sini. Teman-teman, ternyata ini tertulis di dalam Mazmur 91. Kita buka ayatnya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau ini nyambung. Ternyata kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi terjatuh? Karena dijaga oleh Allah setiap jalannya Yesus. Ya, mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Makanya Thomas ketika mencucukkan jari jemarinya kepada perut Yesus, ada nggak? Kok bolong? Nggak pernah ada di dalam ayat Bible dikatakan ini tuh bolong, nggak ada. Ketika Thomas mencucukkan jari jemarinya kepada tangannya Yesus, apakah ada? Yesus kok bolong? Justru Thomas terperangah, ternyata ininya tidak bolong dan ininya juga tidak bolong. Begitu. Makanya kisah Yudas menghilang karena Yudaslah yang menggantikan Yesus ketika dibawa ke Ananias. Kebawa ke ini mahkamah. Kalah tipis, nggak apa-apa. 509 sama 515, beda 6 koin. Jeder. Aduh si Oki ini. Teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah mengirimkan giftnya. Teman-teman, sebenarnya diskusi ini, Nandar ini sudah kalah dari awal diskusi ini, teman-teman. Nandar ini sudah kalah dari awal dengan diskusi ini, teman-teman. Karena data yang dia gunakan itu adalah Alkitab. Dia itu bercocok logi di dalam Alkitab. Kan saya bilang, memang tidak ada literasi Islam yang memperkuat data Bang Nandar di dalam An-Nisa 157 itu tidak ada. Literasi Islam loh yang mendekati abad terdekat kejadiannya tidak ada kah? Itu. Nah, kalau Nandar menggunakan Alkitab, teman-teman, jelas-jelas Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31 mengatakan itu. Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Matius 27 ayat 35 sampai dengan 44, Tuhan Yesus disalibkan. Tidak perlu bercocok logi. Ayat sana kabur sini, kabur sana, kabur sini. Kalau Nandar tadi mau mengutip Rasul Paulus, mengutip ayat apokrif, biar saya buktikan juga kalau di dalam iman Bang Nandar juga ada mengutip apokrif. Ayo sama-sama kita buktikan. Ayo sama-sama kita buktikan. Bang Nandar tunjukkan datanya, saya tunjukkan data saya. Ayo. Ya teman-teman ya. Ya jadi begitu teman-teman. Sebenarnya diskusi ini Nandar udah kalah dari awal. Oke, kita tanggapi Matius berapa tadi? Matius 18 ayat yang ke-6. Seperti yang saya bilang, mereka itu terjatuh. Coba kita baca pelan-pelan. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka, ego eimi, akulah dia, maka mundurlah mereka ke belakang dan terjatuh. Karena apa? Itu bukti keilahian Tuhan Yesus. Data yang Bang Nandar bawa kan memang tidak ada yang salah. Itu memperkuat data dan dalil saya. Bukti keilahian Tuhan Yesus, teman-teman. Tapi Bang Nandar, wah ada Mr. M ini. Terima kasih ya Mr. M. Nah tapi Bang Nandar, Tuhan Yesus itu memang harus dinubuatkan itu
mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 dan ke-5. Itu Bang Nandar, untuk menggenapi, untuk apa? Untuk menghapus kutuk dosa itu. Supaya kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu ya. Memang Bang Nandar ini kadang-kadang diskusinya terlalu nekat, guys. Terlalu nekat, teman-teman. Terus pertanyaan saya, kok tidak dijawab sama sekali ya? Bang Nandar, siapa saksi yang menyaksikan kejadian di dalam An-Nisa 157? Ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Siapa saksinya? Terus ada catatan sejarah yang menuliskan tentang Isa. Jangan samakan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau Nandar memaksakan sama antara Isa dan Yesus, saya akan tanya, historical Isa hidupnya di abad keberapa? Jangan memaksakan sama. Kami tidak mengenal Isa yang tertulis di dalam An-Nisa 157. Ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Jangan memaksakan sama. Nanti saya akan tanya lagi historikalnya. Saya cuma tanya Bang Nanda. Adakah literasi yang menuliskan cerita di dalam An-Nisa 157 itu ia tidak disalibkan melainkan diserupakan? Kalau masalah Tuhan Yesus disalibkan, data-data sejarah di luar kekristenan menuliskan seperti yang saya sampaikan. Data-data sejarah di luar kekristenan ada yang menuliskan. Bang Nandar, Flavius Josephus, sumber-sumber Yahudi Rabinik, Mara Barbar Serapion dari Samosta, Lucian dari Samosta, Cornelius Tacitus menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Ada nggak catatan sejarah yang menuliskan? Catatan sejarah ya, data sejarah yang menuliskan Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan. Jangan pakai Injil Basilides. Itu. Karena yang saya minta data sejarah di luar kekristenan. Kalau saya pakai data sejarah, Flavius Josephus, sumber-sumber Yahudi Rabinik, Mara Barbar, Serapion dari Samosta, Lucian dari Samosta, Cornelius Tacitus. Kalau Nandar menggunakan Injil Basilides, lihat lambangnya, bintang, naga, bulan, dan bintang. Itu yang mau digunakan. Sungguh Nandar nekat yang nyata. Ya, terlalu nekat Yonatan Nandar. Silakan dijawab pakai data dan dalil Bang Nandar. 2 pertanyaan saya dijawab ya, tolong ditanggapi. Silakan. Sebentar ya teman-teman ya. Nandar kenapa macet? Nandar menghubungkan ulang. Nandar menghubungkan ulang. Teman-teman tap layar ya, kena report aku tadi tuh. Kena report, langsung langsung mental. Teman-teman tolong tap layar, diposting ulang. Saya nggak minta gift. Saya cuma minta tap layar, posting ulang ya. Posting ulang. Apa yang mau gift juga nggak apa-apa. Iya sangat senang kalau ada nge-gift, apalagi singa gitu kan. Kalau ada nge-gift alhamdulillah, tapi tidak ada kewajiban gitu loh. Oke. Ini si Oki ini standar ganda gitu loh ya. Mereka menggunakan Flavius Josephus. Emang itu data Kristen? Ya. Itu tidak diakui oleh Kristen. Aduh, nge-lag nih. Nah, Basilides itu terkonfirmasi oleh Waktu. Oh iya belum terima dulu. Kok belum diterima? Orang belum diundang. Aduh, oke ini gimana sih? Batalkan dulu. Nah udah kundang, silakan terima. Iya. Anda mengatakan Nandar, lambang daripada Basilides itu adalah ular naga, bintang, bulan. Data dari mana itu? Coba tunjukkan kepada saya bukti konkret kalau itu memang simbol dari Basilides di mana? Orang datanya dari ini Wikipedia. Itu bapak-bapak gereja yang bikin, bukan Basilides yang bikin. Ngawur sih oke ini. Kamu boleh membohongi orang lain, membohongi saya tidak bisa. Nih, Basilides itu adalah data di luar kekristenan. Ya, data di luar kekristenan bahkan lebih tua daripada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, ini loh datanya. Inilah data yang salah satunya membenarkan kebenaran Quran.
Bahkan tertulis di dalam dokumen Nag Hammadi. Kamu nggak tahu dokumen Nag Hammadi? Gimana sih? Oke. Ini Basilides aktif mengajar di Alexandria pada masa kekuasaan Kaisar Hadrian 117 sampai 138 Masehi. Dibilang ini bukan sejarah katanya, Nandar. Ini bukan sejarah. Ini sejarah. Bahkan ini termasuk apa? Menguak Injil-Injil rahasia. Dibilang bukan sejarah. Ini ada tahunnya dibilang gak sejarah. Oke, kena tampol jeder kon. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene. Dengan suatu cara Yesus berhasil menipu atau mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon. Jeder. Ini data di luar Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah mengenal Basilides. Ini hidup di abad pertama. Ya, Injil kanonikmu saja, oke, itu baru ada tahun 400-an, 360. Namanya Kodeks Sinaiticus. Basilides di abad pertama, 117. Dibilang bukan sejarah. Hanya karena membenarkan Quran, dibilangnya bukan sejarah. Nandar, di dalam Yohanes 18 ayat ke-6 itu menyatakan keilahian. Karena di situ akulah dia. Baca bahasa Yunaninya, ego eimi itu apa artinya? Ego eimi kok akulah dia. Ego eimi itu artinya aku. Ego eimi akulah dia. Sejak kapan ego eimi jadi akulah dia? Tunjukkan bang datanya, boleh saya tunjukkan. Kalau saya pakai data, bukan pakai congor, Niki. Ya, akulah dia itulah, itu terjemahan tambahan teman-teman. Ini saya buka bubble hub-nya ya. Yohanes 18 ayat ke-6. Ya. He said to them, dan Yesus berkata kepada mereka, I am. Dalam bahasa Yunaninya ego eimi. Teman-teman lihat nih ya, ego eimi artinya itu I am, ditambah oleh para bapak-bapak gereja menjadi akulah dia. Memang ngawur, suka ngarang mereka. Ditambahkan akulah dia, terjemahan inilah yang Oki pakai. Makanya saya bilang Oki dibohongi dengan terjemahan ini. Ego eimi itu akulah, kok jadi I am he. Nah, kita lihat, kita bandingkan teman-teman ya. Kita bandingkan teman-teman ya. Ini Alkitab versi LAI TB terjemahan baru. Mundurlah mereka sebentar ya. Nah, ayat 7 teman-teman ya. Oke, sebentar ayat ke berapa nih? Oke, sebentar. Ayat ke-5. Nih teman-teman, ayat ke-5 teman-teman ya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ternyata terjemahan tambahan. Di dalam versi AYT, mereka menjawab Yesus dari Nazaret. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Ini terjemahan yang benar, akulah Yesus, bukan akulah dia. Kok jadi konsep ketuhanan? Aduh, ngarang memang si Oki ini. Sudah saya katakan di awal bahwa kenapa Yesus itu tidak pernah disalib, karena dilindungi oleh Allah. Mazmur 91 ayat 10 sampai 11. Saya tanya kepada Anda, Mazmur 91 ayat 10 sampai 11 untuk siapa? Jangan kabur. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu nubuatan untuk siapa? Lebih spesifik ayat 10 dan 11 untuk siapa? Coba kalau bukan untuk Yesus. Terdiam dia saudara. Ya, bubuk si Oki. Bubuk. Jederkon. Kalah PK, kalah debat. Hore. Masa gitu saya harus ngajarin Oki, gimana sih Kiki? Oke, teman-teman, kita jawab dulu. Bang Nandar, jelas-jelas lambang yang saya gunakan sebagai data tadi Bang Nandar, walaupun itu sumbernya Wikipedia, Bang Nandar boleh searching di semuanya, semua lambang Injil Basilides akan merujuk kepada lambang itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, seperti yang saya sampaikan, yang standar ganda ini mereka.
Kalau kita bicara tentang penyalipan, maka semua yang ditulis di dalam Alkitab itu benar. Untuk apa? Untuk memperkuat data dan dalil mereka. Tapi kalau kita bicara konsep ketuhanan, itu kan tulisan Paulus. Alkitab kan sudah dipalsukan. Terjemahannya udah dipalsukan. Tapi kenapa dipakai? Barang palsu. Kenapa barang palsu dipakai? Pertanyaan saya tadi simpel. Tunjukkan data sejarah, Bang Nandar. Saya bicara di luar kekristenan. Data sejarah itu berarti di luar kekristenan yang menuliskan. Nah sekarang pertanyaan saya tadi, tunjukkan data sejarah di luar Islam yang menuliskan cerita Isa. Jangan kamu bilang cerita Yesus lagi. Memang standar ganda, teman-teman. Coba kalau kita bicara konsep ketuhanan, itu tulisan Paulus. Itu terjemahannya palsu, tapi kok dipakai untuk memperkuat data dan dalilnya. Malu. Lihat dong saya tidak pernah pakai kitab lain untuk memperkuat data dan dalil saya. Saya cuma butuh Alkitab. Bang Nandar, jangan bertanya terus. Tapi pertanyaan saya tidak dijawab. Yang saya minta tadi, data sejarah yang menuliskan tentang Isa. Jangan disama-samakan dengan Yesus. Oke, Bang Nandar gunakan Injil Basilides. Itu merujuk kepada Yesus, tidak merujuk kepada Isa. Nah, pertanyaan saya Bang Nandar, tunjukkan data sejarah yang menuliskan cerita Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan di dalam An-Nisa 157. Tunjukkan data sejarahnya. Ya, gunakan literasi kalian Bang Nandar. Pakai Injil Basilides. Iya, itu yang pertama teman-teman. Pertanyaan saya tidak ditanggapi. Saksinya siapa yang melihat peristiwa tersebut? Datanya mana? Datanya mana? Saksi yang melihat peristiwa itu Bang Nandar. Kalau Nandar sekali lagi memaksakan sama antara Isa dan Yesus, saya akan bertanya, historikalnya samakan dulu. Kena kon, mundur kena, maju kena. Ayo, mulai bingung. Jangan memaksakan sama antara cerita Isa dan Yesus. Sekali lagi Nandar menyamakan itu, saya harus bertanya, historikalnya yang saya yakin, kalau memang ada, saya loncat dari Monas siang ini. Itu teman-teman, jadi jangan bertanya dulu Bang Nandar. Saya cuma minta Bang Nandar, saya cuma minta jawab dulu pakai data dan dalil. Ya, jangan bertanya dulu, dari tadi saya udah jawab kan, saya udah tanggapi. Nah masalah Matius 8 ayat yang ke, Yohanes 18 ya teman-teman ya, ayat yang ke-6. Kita bukakan dulu datanya, Nandar ini ngarang-ngarang kali. Oke Bang Nandar, ini ya kita buka ya teman-teman ya. Ini, kita buka. Kita klik ini ya, akulah ini ya. Siapa sih? Nah, ini data. Nih, ini data Bang Nandar ya. Ini data. Jadi jangan dikarang-karang. Yohanes 18 ayat yang ke-6 nih. Sesuai yang Nandar bawakan. Nah, ego, Amy, Bang Nandar ya. Jangan dikarang-karang. Jawab pertanyaan saya pakai data dan dalil. Jawab pakai data dan dalil. Tunjukkan data sejarah. Saya minta data sejarah. Berarti di luar Islam. Yang menuliskan cerita Isa. Jangan disama-samakan dengan Yesus. Ia tidak disalibkan dan digantikan dengan Yudas. Mana catatan sejarahnya? Tunjukkan. Ada nggak sejarah yang menuliskan kalau Yudas yang menggantikannya? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saksinya ketika peristiwa itu? Isa tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Saya tuh belum berubah-ubah. Pertanyaan saya cuma itu aja. Tapi nggak ditanggapi guys. Silakan Bang Nandar. Nanti saya jawab kitab Mazmur itu. Silakan jawab dulu. Kalah debat. Kalah PK. Baik. Si Oki ini kayaknya, Ki, kamu itu gimana sih, Ki? Ibu Rita Wahyu saja nih. Ini saya tunjukkan ya, ini data dari Kristen sendiri.
Ini tema penyaliban nanyanya kemana-mana. Teman-teman, Ibu Rita Wahyu yang sekolah di Israel saja itu sudah menyatakan Isa dan Yesus. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama, jeder. Ya, kamu ini gimana? Ibu Rita Wahyu yang lebih pandai daripada pendeta-pendeta yang di Indonesia itu menyatakan Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Lu ketika tidak mampu menjawab pertanyaan saya, malah membeda-bedakan. Bilang aja, Bang, aku nggak sanggup menjawab ya, Bang. Udah beres, jangan begini begono. Oke, gimana sih? Saya tunjukkan. Ya, mana nih? Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini kemana-mana jadinya. Oke. Saya tetap bertanya hal yang sama. Sudah saya jawab ya pertanyaan Anda. Coba, Anda tadi mengatakan lambang Basilides. Coba kau cari di Google itu. Lambang itu tidak pernah dibuat oleh Basilides. Coba kau cari. Lambang itu banyak itu. Saya cuma bertanya ya, apa yang membuat tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Parisi terjatuh? Ternyata Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya saya bertanya, nggak dijawab, malah menanggapi sesuatu yang tidak penting. Tolong tanggapi saya, Mazmur 91 ayat 10 dan 11 ini untuk siapa? Nggak dijawab. Data di luar Quran sudah saya sampaikan berulang kali. Anda bilang tidak diakui. Ya kalau diakui ya jadi kalian Islam atau namanya. Kalau kalian mengakui Basilides ya jadinya Muslim kalian. Mengakui kalau Yesus tidak disalib. Gimana sih? Tidak diakui itu karena berbeda sudut pandang teologinya. Bukan karena dia tidak benar. Oke teman-teman, saya akan beralih ke pertanyaan lain, tapi pertanyaan tadi itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Nah, Matius 27 ayat ke-5, coba Matius 27 ayat ke-5, teman-teman perhatikan ini. Matius 27, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat tafsirannya. Ya, kita lihat tafsirannya full live. Teman-teman, di dalam catatan Injil mereka sendiri, nih saya bacakan. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ya, terus apa? Konsensusnya adalah, teman-teman lihat konsensusnya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata Alkitabmu sendiri menyatakan Yudas matinya disalib, jederkon. Ini loh, Yudas matinya dengan cara disalibkan. Bang Nandar, kenapa perut Yudas itu bolong? Saya tunjukkan. Perut Yudas itu bolong, Yohanes 19. Kenapa perut Yudas bolong, teman-teman? Yohanes 19 ayat ke-34. Nah ini teman-teman. Kenapa perut Yudas bolong? Tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya dengan tombak jeder. Kalau di sini kan dia tewas karena jatuh, barangkali Yudas menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Bukan tonggak yang telah diruncingkan, tetapi tombak tentara Romawi. Alkitabmu saja mendukung kebenaran Islam bahwa Yudaslah yang disalib. Jeder kon. Ini loh mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ternyata si Yudas disalibkan. Jederkon. Tuh, kalah debat, kalah PK. Udah dibilang si ini. Lain ditanya, lain dijawab. Kalah debat, kalah PK,
Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Iya, kencengin. Nggak ada yang nge-give, kencengin aja teman-teman. Nggak ada yang nge-give, tap-tap Oke. layar aja, kencengin. Waktu saya. Ya teman-teman, kalian harus tahu ya, sarapan pagi Bliblika itu awalnya orang bertanya, yang akhirnya nanti dijawab oleh Ibu Rita Wahyu. Terus Nandar bilang, apa kon? Ketahuan kau. Makanya jangan berdusta dalam segala hal. Jangan kau berdusta. Saya berpendapat di sini Bang Nandar, ini bukan perkataan Ibu Rita Wahyu. Ini orang bertanya dengan Ibu Rita Wahyu yang nantinya dijawab Ibu Rita Wahyu di akhir. Nah, ini jawabannya. Kau baca baik-baik Nandar. Jangan modal tipu-tipu. Ketahuan bohongnya. Ketahuan bohongnya. Malu guys. Malu kan? Malu. Nah teman-teman harus tahu ya teman-teman ya. Sistem sarapan pagi Bliblika itu teman-teman. Awalnya orang bertanya. Apa yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rita Wahyu. Yang nanti dijelaskan oleh Ibu Rita Wahyu di akhir. Teman-teman scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Itu jawaban Ibu Rita Wahyu di paling bawah itu. Nah, yang dibacakan Nandar tadi. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Kristus dengan perbedaan-perbedaan. Sebab penulisnya berbeda, keturunan waktu yang berbeda pula. Ini bukan perkataan Ibu Rita Wahyu. Tapi nanti dijawab. Kalau teman-teman scroll ke bawah. Nih. Ini jawaban Ibu Rita Wahyu. Nih. Ini jawaban Ibu Rita Wahyu nih teman-teman. Nih. Ini jawaban Ibu Rita Wahyu nih. Nah, ini jawabannya. Nandar. Kalau Kristen awam bolehlah Nandar putar-putar begitu. Jangan sama saya Bang Nandar. Ya. Kristen awam boleh Nandar putar-putar. Jangan sama saya. Itu habis kau Nandar. Ketahuan bohongnya. Teman-teman, masalah perbedaan cara kematian sebenarnya di situ tidak ada yang berbeda antara Kisah Para Rasul dan Matius. Terjatuh, tertancap. Itu tidak ada yang beda di situ. Dan itu tidak menyatakan kalau Yudas itu disalibkan. Tidak menyatakan kalau Yudas itu disalibkan. Itu pernah saya bahas dengan Nandar. Masa saya ulangi dari awal pembahasan saya. Bang Nandar, jawab pakai data. Kenapa tidak mau dijawab sama sekali data saya Bang Nandar? Literasinya, adakah yang menuliskan tentang sejarah Isa? Kalau Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Ada nggak yang menuliskan? Bang Yonatan Nandar? Ada nggak? Saksinya siapa yang melihat peristiwa tersebut? Bang Nandar? Memang Nandar terlalu nekat. Ya teman-teman ya. Sarapan pagi Bliblika, pertanyaan orang dipakai Nandar untuk memperkuat. Coba tunjukkan Bang Oki, coba tunjukkan di sini nggak bisa buka. Aku cuma minta tunjukkan, coba tunjukkan. Ya, coba dibaca. Masa saya sih harus. Iya, coba. Iya, udah tunjukkan. Coba. Nah, ini ya Bang. Ayo. Ini ya Bang Nandar ya. Oke, ini. Yang Bang Nandar bawakan ini kan. Coba tunjukkan. Saya Coba. ingin bertanya nih ya. Nih. Sebentar. Oke, di pagi. atas. Nih. Ah, Saya ingin bertanya. Nah, ini ya. Ini pendapatnya. Pendapatnya mana tadi? kena tadi. Itu tuh, kena tuh. Coba. Ya sebentar, Di awal. santai. Kena kon, di sini kena tuh. Saya ingin Coba. bertanya tentang artikel. Sebentar. Ini waktu saya padahal sebentar ya. Sudah. Ini RE. Nih, saya Enggak, yang atas, bukan itu jawabannya, itu yang atasnya Oke. pertanyaannya coba. Saya ingin bertanya artikel kebenaran blogspot ini, Quran ini terus ke sini. Saya mencari artikel tersebut karena Enggak ditunjukkan ininya. Apa Aduh, yang nggak kenakan. ditunjukkan? Coba tunjukkan itu. Yang Terus mana harus ditunjukkan? ke bawahnya terus sampai bawah. Lah ini emang nggak saya Apa tuh tunjukkan? tuh Mana? apa tuh tadi? Mana? Ya itu baca pertanyaannya. Pertanyaan saya. Kena kon itu malahan bukan pertanyaan. Bang Nandar, ini perkataan siapa? Jangan modal tipu-tipu lagi. Ini perkataan Oke, siapa? baik. Ini ini. Emang ini Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu itu ini.
Iya kan kena Ini tuh. Gurita Wahyu. Nih. Aduh kena kan. Nih, Bang Nandarnya. Iya. Kenakon. Tunjukkan. Ceder, lihat teman-teman, aku akan tunjukkan. Baik, kena lagi si Oki, nuduh orang lain penipu. Justru Tunjukkan. Paulus lah yang mengajarkan dusta dalam segala hal. Kalau Islam hanya 3, kalau Paulus mengajarkan dusta dalam segala hal. Di mana datanya tuh? Oki sudah berbohong di sini. Ayo terima. Halo Ki, suaranya nggak ada Ki. Ya waktu Nandar saya diam. Oke. Nih Saya teman-teman. celah orang. Teman-teman kita lihat nih, Oki gak jujur di situ. Makanya si Oki kalau buka data mesti dilewat-lewat. Nih teman-teman kita baca secara komprehensif ya. Kalau pertanyaan itu yang atas nih Ki, ini paragraf ini kita baca teman-teman ya. Saya mencari artikel tersebut karena pada ibadah minggu kemarin ada seorang yang penginjil yang menyatakan bahwa bisa jadi Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Tuh, ini. Nah, sampai di sini. Bagaimana penjelasan menurut perspektif historis budaya dan bahasa? Terima kasih Tuhan memberkati. Ini sudah selesai di sini. Bertanya, teman-teman lihat ya. Sudah selesai di sini. Bagaimana penjelasannya menurut perspektif historis? Terima kasih Tuhan memberkati. Ibu Rita Wahyu. Ini kan pertanyaannya nih, teman-teman. Yang bertanya di sini adalah Daniel Bernardi tuh. By Daniel Bernardi. Dijawab oleh Rita Wahyu di bawah tuh. Teman-teman lihat ya. Dijawab oleh Rita Wahyu. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa adalah pribadi yang sama. Ini menjawab, bukan bertanya. Jeder. Ini ke bawah terus tuh dijelaskan. Kena lagi si Oki. Makanya tipikal Kristen kalau membacakan literasi itu kadang memutarbalikan fakta. Menjawab dibilang bertanya. Bertanya dibilang menjawab. Jeder. Ada lagu dari Peter Pan dan Ariel Noah. Jujurlah padaku bila kau tak sanggup jawab. Jangan kau berdusta, karena berdusta diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1:18. Orang menjawab dibilang bertanya, orang bertanya dibilang menjawab. Oke. Aduh, orang lain bisa kau bohongi Ki, saya tidak pernah bisa. Aduh. Orang menjawab dibilang bertanya katanya. Oke. Itu anggap angin lalu saja daripada Oki malu. Saya tanya, Mazmur 91 ayat 10 dan 11 ditujukan untuk siapa? Tunjukkan datanya. Karena di situ jangankan teratuk batu, jangankan disalib ya, teman-teman. Apa dia katakan ayat itu? Malaikat-malaikat akan menjaga di setiap jalannya. Jangankan dia teratuk batu katanya. Coba lu, itu untuk siapa? Nabi siapakah yang dimaksud oleh Mazmur 91 ayat 10 sampai 11? Ya. Nah, bingung Ki. Kamu kalau dengan saya nggak dijawab pertanyaan saya. Nandar historis ini orang pakar Kristen Ibu Rita Wahyu saja di Indonesia ini teman-teman ya. Yang paling ahli Kristen di kalangan Kristen itu Rita Wahyu. Bambang Nursena mah cuma dongeng. Rita Wahyu itu pinter memang. Cuma kalau debat dia nggak bakal bisa. Pasti bubuk juga kalau debat. Ditanya. Matius 27 ayat ke-5. Perut Yudas itu bolong. Kenapa bolong? Ditombak oleh tentara Romawi ketika diserupakan. Karena salah satu anugerah Yesus. Oke, kita lihat kan anugerah Yesus. Oke, sebetulnya aku nggak mau membuatmu malu Ki. Cuma kamu bikin malu sendiri Ki. Nuduh orang lain nipu, kamu yang nggak baca ternyata. Kenapa Yesus berubah rupa? Karena Yudaslah yang menggantikan wajah Yesus. Nih, Yesus berubah rupa itu ada Ki. Udah berulang kali gak nyambung si Oki nih. Matius 17 ayat 2 Yesus berubah rupa. Markus 9:2 Yesus berubah rupa. Lukas 9:29 Yesus berubah rupa. Nah, kita buka Markus di sini. Markus 16 ayat ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jeder kon. Pertanyaan saya tolong dijawab. Ini perihal iman Anda ini benar atau salah? Mazmur 91 ayat 10 dan 11 itu untuk siapa? Bahkan kalau saya boleh berpendapat, Mazmur 91 seluruh ayatnya itu untuk Yesus. Tapi saya minta pendapat kepada Anda, jangan semuanya nanti Anda bingung. Hanya ayat 10 dan 11 untuk siapa? Satu. Yang kedua, ya, apa urgensi Yesus berubah rupa? Kalau bukan untuk kalau bukan karena ada orang yang diserupakan dengan Yesus. Jeder kan. Oke, teman-teman nih ya. Kalah PK, kalah debat. Tunjukin nih yang Sabar, Ki. Oke, waktu saya. Oke, kamu ini kan sudah 41 menit ya, sesuai dengan kok kabur? Kan kita sudah tadi sepakat. Oke, siap. Kamu 10 menit, nanti aku closing 5 menit. Oke. Ya. Oke. Ya, teman-teman, ini kebiasaan Nandar. Yang saya bilang tadi, teman-teman, ini saya bukakan ya. Nandar kan menyamakan antara Isa dan Yesus dan ceritanya sama di dalam An-Nisa 157 dan di dalam Alkitab, betul ya? Itu narasi Nandar ya, ceritanya sama. Terus Nandar gunakan data dari Ibu Rita Wahyu. Sebentar Nandar, biar kutunjukkan nama Nandar. Ini ya, di sini.